Selamat pagi teman-teman, mohon maaf. Saya ulangi kembali ya. Jadi kita akan bahas gold ya. Kita akan review secara harian, kemudian mingguan serta bulanan untuk pergerakannya. Kemudian kita juga akan tambahkan untuk produk silver dan Hang Sengnya seperti itu ya. Pertama kita bahas gold dulu, kita review terlebih dahulu goldnya. Ini terakhir kita bahas market ini adalah di hari Kamis ya teman-teman ya, hari Kamis. Kita membuat target resisten ini di area 2606. Oke. Lalu jika misalkan dia breakout ada potensi dia akan ke 2617 seperti itu ya. Ternyata benar harganya naik lewat resisten 2606. Pertama dia retest itu di area 2600. Lalu kemudian ternyata tembus lagi ke 2606, lalu tembus lagi resisten 2617 kita seperti itu ya. Harganya kemarin di 2625 lalu akhirnya turun dan closing di area 2620-an, 22 seperti itu. Nah, hari ini harganya baru bergerak 5 sampai 6 poin ya, 50 sampai 60 pips, open di 2621, high di 2622, lalu low di 2616 dan sekarang sedang running di 2620 seperti itu. Oke, kira-kira pergerakan market hari ini akan seperti apa? Nah, ini yang akan kita bahas seperti itu ya. Untuk gold kita lihat dari weekly terlebih dahulu ya. Atau kita lihat di monthly deh, 1 bulan. Oke, nah teman-teman kalau lihat Molly, lihat ya, ini dari 2000. Oke, ini dari 2023 mana awal-awal. Juli, November, Maret. Oke, all time high 2000, kemudian 2070, kemudian 2146, ya ini 2146 turun, dan ini all time high yang saat ini 2625. Kelihatannya tinggi ya teman-teman ya. Kita juga lihat daripada saat ke bawah ini kita pikir sudah harga terlalu tinggi, ternyata dia berhasil jebol ya. Jadi tidak ada harga yang sudah terlalu tinggi di market atau harga yang sudah terlalu rendah. Teman-teman kalau pakai teori itu bisa terjebak di market ya. Contoh kayak kemarin beranggapan bahwa harga sudah terlalu tinggi, teman-teman ambil posisi sell, ternyata harganya dibablasin naik ke atas lagi seperti itu. Kalau dari Molly kita lihat memang setelah dia breakout area 2070-an ya, ini menjadi area psikologis, kemudian harganya naik nih sampai sekarang. Ini kalau kita tarik kenaikannya juga sudah lumayan ya. Kalau kita pakai rectangle misalnya ya, dari 2070 sampai low-nya 1600. Nih. Kalau kita naik, nah dia udah naik 2 kali lipatnya teman-teman. Oke, dia naik 2 kali lipat. Jadi pada saat dia lewat area base, dia naik targetnya ke 2582 nih. Sudah lewat, sudah breakout ya. Lalu untuk secara keseluruhan, ini jangka panjang walaupun indikator momentumnya sudah di area overbought, tapi tetap tekanan belinya masih kuat karena faktor fundamental ya teman-teman ya. Fundamentalnya apa? Yaitu suku bunga plus dengan Israel Hamas di Timur Tengah yang masih tak kunjung usai ya teman-teman ya. Di minggu lalu kita dihebohkan dengan berita-berita, kalau teman-teman lihat apa namanya, Holki Tolki ya, HT ya. Di Timur Tengah sana ada kejadian di mana walkie-talkie yang digunakan oleh prajurit itu meledak secara serempak seperti itu, dan itu diindikasikan atau dituding Israel nih penyebabnya karena produknya dari Israel seperti itu. Nah itu memang sepertinya hanya konspirasi, tapi dengan adanya isu yang seperti itu juga mendorong harga gold ya teman-teman ya. Kita lihat di weekly juga
Weekly juga harganya kalau kita tarik garis tren ya ini dari titik 1600 seperti yang tadi kita bahas juga ini sudah naik. Lalu lewat koreksi di sini 1972 kalau teman-teman masih ingat lalu harganya naik. Oke, jadi masih cukup signifikan secara jangka panjang. Apalagi kita juga melihat harganya untuk gold ini sudah mencetak rekor ya. Ingat tetap teman-teman ya, setiap mencetak rekor pasti akan ada yang namanya koreksi. Seperti itu. Lagi buy atau sell bang? Kalau teman-teman ingin transaksi itu follow the trend ya teman-teman, jangan counter trend. Teman-teman kalau counter trend ya akhirnya nanti bisa kejebak di market lagi. Bisa counter trend tapi siap dengan resikonya seperti itu. Tren harga sekarang lagi naik seperti itu, lagi bullish. Ini lagi naik, kita sudah bahas dari harga masih 2300 ya, 2300. Kemarin sempat turun ke 2353. Ini kalau kita buka di daily, kita sudah gembor-gemborkan bahwa jangka panjang menjelang September harganya akan naik. Oke, ini 2353 nih. Pada saat dia turun 2353, kemudian dia naik lagi, koreksi lagi 2364. Sini kita sudah bahas bahwa jika tidak jebol 2353 harganya akan naik. Oke, peluangnya ke 2500. 2500-nya jebol. Oke, jebol lagi 2600. Seperti itu. Nah, kenapa harga bisa kuat naik seperti ini ya? Karena suku bunga sudah dipangkas kemarin 50 basis point. Oke, harganya sudah ada kepastian. Apalagi nanti ini di agenda minggu ini akan ada statement dari Powell nih. Kalau misalkan dia bocorkan, misalkan ya, Powell di hari mana, hari Kamis, hari ini weekly this week. Nah, ini dia. Di hari Kamis malam ini akan ada agenda pidato dari Ketua The Fed ya, Jerome Powell. Waktu pengumuman suku bunga kemarin dia belum sampaikan, dia hanya sampaikan 50 basis point ini tidak akan menjadi tradisi ya, jadi makanya harganya koreksi. Kenapa? Karena ada potensi ke depannya pemangkasan tidak 50 basis point lagi seperti itu. Cuman di dot plotnya, di economic projection ya, ini kan teman-teman waktu minggu lalu ada saya sampaikan bahwa setiap kuartal ya, di akhir kuartal atau pada saat pengumuman awal kuartal, si The Fed atau Bank Sentral itu akan memberikan target-target mereka di kuartal berikutnya. Kuartal akhir itu di Oktober sampai Desember. Ya, dia punya target juga, target inflasinya berapa, target pertumbuhan ekonomi berapa, target tingkat pengangguran berapa. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Selain dari statementnya, itu ada juga voting dari semua anggota The Fed, anggota Bank Sentral, itu suku bunga akan dipangkas. Mayoritas mereka ingin suku bunga dipangkas di dua agenda terakhir, November dan Desember, suku bunga akan dipangkas masing-masing 25 basis point. Jadi masih ada potensi suku bunga akan dipangkas kembali. Ya, melihat inflasinya dulu seperti itu. Kalau dia makin turun ke 2%, ya gue bisa lebih naik lagi seperti itu. Ini yang akan dinantikan ya, Powell akan pidato. Kalau misalkan hari Kamis malam dia tiba-tiba bocor kan tidak sengaja terucap di November kita akan pangkas kembali suku bunga, ya kan bisa naik lagi seperti itu. Oke ya, seperti itu untuk day trade ya teman-teman. Untuk harian gold ini sudah berada di area overbought ya secara teknikal ya. Ini kalau kita lihat stokastik atau indikator momentum ini sudah mengarah ke bawah, tapi belum terkonfirmasi. Terkonfirmasinya kapan? Pada saat dia naik di dua garis ini masuk ke area 80 dan mengarah ke bawah. Jadi ada potensi harganya baru akan koreksi seperti itu. Selagi dia belum ke area 80,
Takutnya bahwa teman-teman misalkan sell di harga sekarang gara-gara fundamental yang masih mendukung harga naik, ini stokastiknya mengarah ke atas lagi seperti itu. Jadi confirmnya pada saat dia sudah berada di area 80 seperti itu ya. Tapi untuk kalau kita lihat dari secara teknikal untuk day trade untuk hari ini ada potensi memang koreksi ya. Koreksinya di area mana? Kita lihat saja area support resisten yang kemarin seperti itu. Contoh di hari Jumat ini di candle 4 jam yang sampai jam 12 ini ada resisten di 2612. Nah, itu menjadi support terdekat seperti itu ya. Oke. Kita lihat untuk support resistennya. Oke. Ya, teman-teman, ini ada di 216 tadi, kemudian pada saat harga naik dia terhenti turun di 2611. Nah, ini yang saya bilang ini menjadi area support kita yang terdekat. Kalau teman-teman mau entry ya di sini ya. Ada support di 2611. Ini tadi pagi sudah sampai di 2616 ya. Kan target kita juga 2617 tuh sebelumnya. Oke, kalau dia jebol di sini 2610, target berikutnya adalah 2600. Oke, 2600. 2600 ini menjadi area psikologis yang baru. Ya, 2600-an ya. Kalau misalkan tidak jebol atau tidak berada di 2600 ya harga akan bergerak di area yang sama, area sideways seperti ini. Tapi kalau jebol 2602-nya atau 2600-nya ya balik lagi di support sebelumnya di sini. Ini menjadi support baru, support kita resisten menjadi support di 2594. Seperti itu ya. Teman-teman bisa ambil posisi karena ini fundamental juga masih mendukung kenaikan harga. Pada saat dia koreksi, teman-teman bisa ambil buy limit di bawah atau posisi buy baru di bawah seperti itu ya. Kalau teman-teman yang mau counter trend, misalkan mau ambil posisi sell ya, mumpung di 2625 dan sekarang 2620, teman-teman mau ambil sell di harga sekarang 2620, berarti resikonya adalah di 2625 karena harga sudah cetak sampai di 2625, berarti ada potensi dia akan retest kembali ke 2625. Itu kenapa kalau kita ambil posisi sell kita harus siap dengan risiko 5 poin ke atasnya seperti itu. Oke, ingat ya, setiap transaksi pasti akan ada risiko. Tinggal teman-teman mau batasin risikonya atau tidak. Seperti itu ya. Lalu kita akan bahas mengenai silver. Kita lihat, kita intip silvernya. Oke, 4 jam. Ini dia juga. Ini malah udah confirm ya untuk silvernya confirm turun ya. Ini untuk day trade-nya teman-teman ya. Ini stokastik mengarah ke bawah, target terdekat adalah di area EMA ini 3881. Oke, sementara dia sudah ke 3950. Potensi turun kalau jebol 3881 di sini ya, berikutnya ada potensi dia akan mengejar ke sini. 30 ini yang menjadi resisten sebelumnya 30204 seperti itu. Kalau kita lihat secara daily ini sama ya, karakteristiknya sama dengan gold. Nah, ini kalau kita lihat dari daily, indikator momentumnya lihat mengarah ke bawah, lalu kemudian dia closing mengarah ke atas lagi. Berarti masih ada tekanan beli yang cukup kuat juga di silver ya, sama dengan gold. Cuman untuk sementara memang kalau kita lihat di day trade-nya ada potensi koreksi terlebih dahulu, baru habis itu dia naik lagi seperti itu. Oke, lalu yang terakhir Hang Seng. Kita lihat dari daily dulu. Oke. Ini anomali ya, teman-teman. Kalau lihat pergerakan harga, harusnya pada saat suku bunga dipangkas itu kan pasar saham itu akan
akan ambruk ya teman-teman. Biasanya kalau suku bunga dipangkas artinya pasar keuangan apalagi di Amerika sana, pasar saham di Amerika itu cenderung akan melemah seperti itu. Tapi yang terjadi kemarin adalah saat suku bunga dipangkas, pasar keuangan di Amerika juga atau pasar sahamnya juga malah menguat. Kenapa menguat? Itu karena statementnya Powell yang menyampaikan bahwa 50 basis poin ini tidak akan menjadi tradisi. Jadi kedepannya tidak mungkin akan dipangkas 50 basis poin lagi. Makanya itu juga yang menjadi faktor penguat. Optimis nih di pasar keuangan, optimis bahwa kedepannya memang akan dipangkas tapi tidak 50 basis poin. Jadi masih stabil. Kalau teman-teman lihat ini terjadi anomali sebenarnya. Goldnya naik ya, sementara dolarnya juga menguat nih. Harusnya pada saat dolarnya menguat, goldnya juga turun. Tapi ini goldnya dolarnya menguat, goldnya juga menguat. Jadi anomali terjadi di market, ya, penyimpangan. Jadi tidak seperti seharusnya. Itu yang terjadi apabila Mr. Powell ya, ketua The Fed ini sudah mengeluarkan kebijakan, ya, mengeluarkan statement. Bisa seperti itu respon pasar. Ini kan respon pasar, lebih ke respon pasar. Nah, Hang Seng juga menguat teman-teman kalau kita lihat. Ini kalau kita lihat di daily ya, ini indikasinya malah double bottom loh ini. Ya, pada saat turun ya, 1, 2. Ini sudah berhasil di breakout. Oke. Bisa-bisa Hang Seng juga ikut naik nih. Double bottom ini kalau kita gambarkan ya. 1, 2, 3. Ini secara teknikal ya. Oke. Nah, dia menguat melewati sampai sini. Berarti resistennya neckline-nya di area sini. Neckline-nya di area sini. Jadi berapa nih? 18202. Oke. 18202. Nah, harganya mungkin akan naik kalau kita lihat. Naik, kalau dia mengalami kenaikan dia akan kejar target-target resisten sebelumnya. Yang terdekat itu di sini, di sini, di sini bisa, di sini. Oke, ada potensi harganya naik, nih, bisa jadi dia naik di area resisten terdekat. Ini di area berapa nih? 18623. Lalu kemudian harganya koreksi ke area neckline sebelumnya, lalu kemudian melanjutkan kenaikan. Nah, ini untuk Hang Seng ya. Target kenaikannya berapa sih? Nah, kita bisa lihat dari sini. Oke, kita ambil. Kalau kita ambil target terkecil ya dari sini ya. 1 sampai 18,8. Tarik neckline-nya ke area sini. Nah, ini target kenaikannya bisa ke 19473. Kalau dia naik terus, oke, Hang Seng bisa ke 19473. Atau retest ke area high yang ini. Oke. Ini kalau berdasarkan pattern ya. Jadi ada potensi dia memang naik dulu, lalu habis itu koreksi, baru habis itu naik lagi. Untuk Hang Seng, kita mau lihat secara day trade-nya benar nggak terkonfirmasi seperti itu. Oke, secara day trade untuk harian ini sudah berada di area overbought ya. Lalu potensinya sebenarnya penurunan, cuman memang pada saat turun, ini kalau kita lihat, nah, ini kan masih mau turun nih, koreksi dulu. Tapi tekanan belinya juga cukup kuat di Hang Seng seperti itu. Jadi ada potensi dia akan koreksi ke area neckline-nya, lalu habis itu melanjutkan kenaikan. Seperti itu. Karena ada pattern juga ya. Biasa kalau ada pattern nih ampuh nih. Begitu loh. Oke. Oke. Itu saja saya rasa hari ini teman-teman. Saya review kembali ya untuk gold. Ada potensi koreksi terbatas. Kalau dia lewat resisten 2610 ada potensi ke 2600 seperti itu. Cuman untuk saat ini belum terkonfirmasi turun karena stokastiknya masih di area belum masuk ke area
80 di rasio 80. Begitu ya. Fundamental masih mendukung kenaikan harga ya, teman-teman. Tekanan beli masih cukup kuat di gold. Tapi untuk target kalau misalkan nanti dia koreksi bisa ke area 2600 sampai 2580. Kalau dia koreksi ya, ingat ya, harganya sudah naik. Kalau kita lihat candle daily ini sudah cukup naik signifikan ya. Pasti akan ada koreksi. Yang perlu kita waspadai adalah koreksi tajam ya. Tiba-tiba nanti harganya jeblok. Seperti itu. Oke. Silver sama. Sementara akan ada pelemahan terbatas selalu baru melanjutkan kenaikan dan Hang Seng juga seperti itu. Oke. Itu saja saya rasa materi hari ini teman-teman bisa jadikan acuan jika sesuai. Kalau misalkan tidak sesuai dengan planning teman-teman bisa diabaikan saja. Seperti itu ya. Thank you, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.